Setelah 3 tahun menikah, aku menjadi bahan tertawaan di keluarga kaya, terutama di mata istriku, Liu Ruyan, seorang CEO yang dingin. Melemparkan perjanjian perceraian, aku tampak tenang di luar, tapi di dalam hati aku sangat gembira. Bagus sekali, aku akan mengambil uang kompensasi dan bersantai. Siapa yang suka menjalani hari-hari yang membuatku kesal ini? Saat aku hendak menandatangani, dia tiba-tiba merobek perjanjian itu. Aku tidak mau bercerai. Aku langsung membeku, sama sekali tidak tahu. Dia bisa mendengar semua pikiranku. Wanita munafik, cahaya bulanku. Dia sedang menunggu untuk menelan hartamu dan mencelakakan seluruh keluargamu. Cepat ceraikan dia. 1 detik saja bisa menunda waktu bersantaiku. Aku menyaksikan ekspresinya berubah dari dingin menjadi sangat dingin, lalu tatapannya padaku menyembunyikan kerumitan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di ruang tamu villa mewah, udaranya sedingin es. Di sofa kulit asli yang mahal, Liu Ruyan mendorong perjanjian perceraian ke hadapanku. Suaranya sama dinginnya dengan dirinya, tanpa sedikit pun kehangatan. Sebuah apartemen di pusat kota, serta 2 mobilmu, menjadi milikmu. Selain itu, 5 juta akan ditransfer ke kartumu. Nada bicaranya datar, seperti sedang menyingkirkan orang yang tidak penting. Aku mendongak dan melihat wanita yang telah menjadi istriku hanya di atas kertas selama 3 tahun. Hari ini dia masih sangat cantik, mengenakan setelan profesional yang dibuat khusus. Raut lelah terlihat di wajahnya yang dirias dengan sempurna, yang menunjang sosoknya yang ramping. Aku mengambil pena di atas meja. Terasa dingin di tangan. Bagus. Bagus sekali. Akhirnya hari ini tiba. Perceraian. Segera bercerai. Aku tidak ingin lagi menjalani hari-hari sebagai menantu keluarga kaya yang menjadi sasaran kemarahan. 5 juta ditambah rumah dan mobil, cukup bagiku untuk bersantai dengan nyaman di Dali. Nanti aku akan mencari istri yang perhatian, penurut, dan pengertian. Kehidupan yang menyenangkan menantiku. Sebuah suara yang sangat jelas, bahkan dengan sedikit kegembiraan dan kelegaan, tiba-tiba terdengar di benak Liu Ruyan tanpa peringatan. Pertanyaan yang tiba-tiba. Siapa yang berbicara? Di ruang tamu yang luas ini. Selain dia dan aku yang duduk di hadapannya, tidak ada orang ketiga. Tapi aku jelas tidak mengatakan apapun. Bahkan ada sedikit kesedihan di wajahku. Alis Liu Ruyan sedikit berkerut. Mungkinkah karena tekanan belakangan ini terlalu besar, sampai berhalusinasi? Dia hendak membuka mulut untuk mendesak. Aku sudah membuka tutup pena, bersiap untuk membubuhkan nama di tempat yang disediakan. Ujung pena menyentuh kertas. Ingatan masa lalu menyerbu bagai air bah, perjanjian perceraian yang sama, aku menandatanganinya. Keluarga Liu bangkrut, nasib Liu Ruyan bahkan lebih tragis, sementara diriku, si penyusup yang tidak berbahaya ini, juga tidak bisa lolos dari balas dendam si berandal, akhirnya mati mengenaskan di jalanan. Terlahir kembali. Aku hanya ingin cepat-cepat kabur dari pusaran ini. Tanda tangan harus segera. Terlambat sedetik saja adalah penghinaan terhadap hidupku yang indah ini. Liu Ruyan, wanita bodoh ini, benar-benar mengira si berandal itu adalah teratai putih yang murni tanpa celah. Ditipu habis-habisan. Benar-benar bodohnya kelewatan. Tunggu saja, kapal besar keluarga Liu ini akan segera ditenggelamkan olehnya. Saat itu kau dijual olehnya, apa kau masih akan dengan senang hati membantunya menghitung uang? Berandal, keluarga Liu bangkrut, dijual dan masih membantunya menghitung uang? Serangkaian informasi seperti petir yang menyambar, meledak di benak Liu Ruyan. Dia menatapku lekat-lekat. Wajahku tenang tanpa riak, tapi suara di dalam kepalaku, seperti obrolan daring yang tak henti-hentinya. Kejam dan liar. Sebenarnya apa yang terjadi, saat ujung penaku hendak membubuhkan goresan terakhir? Sebuah pikiran menakutkan, membuat Liu Ruyan merinding. Tidak boleh membiarkanku menandatanganinya. Tunggu, Liu Ruyan tiba-tiba mengulurkan tangan. Dan mencengkeram pergelangan tanganku. Gerakanku terhenti, di tengah tatapanku yang bingung. Liu Ruyan menyambar perjanjian perceraian itu, merobeknya menjadi serpihan-serpihan. Serpihan kertas berjatuhan bagai kepingan salju. Dia menarik napas dalam-dalam, sekuat tenaga. Agar suaranya terdengar cukup tenang. Perceraian ini, aku batalkan. Seketika, seluruh ruang tamu menjadi sunyi senyap yang mengerikan. Aku membeku di tempat. Pena di tanganku, plak, jatuh ke lantai. Bukan begini naskahnya. Apalagi yang dirasukinya wanita ini, katanya mau cerai. 500 jutaku, kehidupanku yang santai sebagai orang kaya, istri kecilku yang penurut dan pengertian. Mungkinkah kelahiran kembaliku ini, memicu efek kupu-kupu yang tidak diketahui? Mendengar suara panik dan histeris di benaknya. Dan melihat ekspresi terkejutku yang seperti melihat hantu, Liu Ruyan justru merasakan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan suara hati aneh ini. Tapi dia memutuskan untuk mencari tahu semuanya sebelum pernikahan ini. Tidak boleh ada perceraian. Liu Ruyan tidak bisa tidur semalaman. Lampu gantung kristal di langit-langit. Tidak memantulkan sedikit pun cahaya dalam kegelapan, sama seperti pikirannya yang kacau saat ini.
Di otaknya. Suara hatiku yang liar dan tak terkendali dan kesannya tentangku sebagai pecundang selama 3 tahun terakhir. Berulang kali terjalin dan bertabrakan, membuatnya sakit kepala. Binatang buas itu pembohong, keluarga Liu akan bangkrut, informasi ini terlalu mengerikan. Tapi ekspresiku yang ketakutan kemarin tidak terlihat palsu. Dia harus memverifikasi. Suasana di ruang makan pagi ini bahkan lebih aneh dari kemarin. Aku menundukkan kepala dan minum bubur. Aku bahkan tidak mengangkat kelopak mataku, seolah-olah Liu Ruyan di seberang adalah udara. Aku hanya ingin jujur dan menunggu wanita ini tenang. Membahas perceraian dalam agenda. Liu Ruyan meletakkan susunya dan berkata dengan santai. Ngomong-ngomong, Qin Shou mengajakku untuk menghadiri gala amal malam ini. Tanganku yang memegang sendok berhenti sejenak, lalu kembali normal, dengan nada samar. Tidak ada emosi dalam suaranya. Tapi hatiku sudah dipenuhi komentar. Datang, ini dia, semuanya klasik. Kultivasi diri teratai putih, episode gala amal. Itu lagi. Naskah panti asuhan malaikat cinta, kan? Qin Shou, si munafik ini, pasti akan berada di gala. Pidato yang penuh perasaan, lalu mengumumkan di depan umum untuk menyumbangkan 500.000 atas nama Liu Ruyan. Mencari nama baik. Kenyataannya, dia tidak akan mengeluarkan sepeser pun dari 500.000 ini. Biarkan Liu Ruyan, si bodoh ini, diam-diam menanggungnya. Tidak hanya itu, dia juga akan mengambil komisi dari dana yang dilaporkan selanjutnya oleh panti asuhan. Dia mendapatkan semuanya. Liu Ruyan hanyalah ATM berjalan. Dia dijual dan masih terharu. Bodohnya tidak tertolong. Tangan Liu Ruyan yang memegang cangkir langsung menegang. Panti asuhan malaikat cinta. Dia ingat nama ini. Qin Shou memang menyebutkannya, mengatakan bahwa anak-anak di sana sangat menyedihkan. Dia mengambil ponselnya tanpa mengubah ekspresinya dan dengan cepat mengirim pesan ke asistennya. Segera, periksa sekarang juga. Ponselku ada di atas meja. Ponsel bergetar. Aku melirik layar, keningku berkerut. Tanpa ragu aku menutup telepon. Pasti Zhang Yang dan teman-temannya lagi. Yang mereka tahu cuma klub malam dan model muda. Isi otak mereka apa sih? Masih ngajakin aku, buka puasa. Buka apaan? Otakku sekarang cuma mau cari uang, terus rebahan santai. Siapa yang punya waktu buang-buang waktu sama para pemabuk dan pemakan ini? Tatapan Liu Ruyan tertuju pada ponselku. Dia meletakkan gelasnya. Di bawah tatapanku yang bingung, dia langsung mengambil ponselku. Aku tertegun dan hendak marah, tetapi Liu Ruyan sudah membuka layar. Ponselku tidak dipasangi kata sandi. Dia tahu. Riwayat obrolan WeChat di layar muncul dengan jelas. Pengirimnya adalah Zhang Yang. Pesan terbarunya adalah, Moge, nanti malam. Tianxiang Renjian, tempat biasa. Sudah kucarikan beberapa mahasiswi baru. Dijamin bikin kamu lupa daratan. Datang dan buka puasa. Waktu. Isi pesan dan apa yang baru saja didengarnya di dalam hati. Persis sama. Jantung Liu Ruyan berdegup kencang, seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Ternyata semua itu benar. Dia melemparkan ponsel itu kembali padaku. Tanpa sepatah kata pun, dia bangkit dan pergi. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai. Hari ini kenapa lagi? Menyentuh ponselku hanya untuk melihat ini? Aneh. Pukul 7 malam, gala amal Singguang, bintang-bintang bersinar. Saat Liu Ruyan menggandeng lenganku dan muncul di aula. Seketika menarik perhatian semua orang. Liu Ruyan terkenal sebagai bunga di tebing tinggi di dunia bisnis, sementara suaminya di sisinya. Di mata semua orang hanyalah Raja Nasi Lunak yang naik jabatan berkat istrinya. Ini pertama kalinya mereka berdua menghadiri acara seperti ini. Seorang pemuda mengenakan setelan putih menyambut mereka dengan anggun. Saat melihatku, kilatan jijik yang sulit dideteksi melintas di matanya. Ruyan, kamu datang. Suaranya lembut seperti air. Ini, suamiku. Lin Feng. Nada bicara Liu Ruyan datar, menarik kembali tangannya yang kugandeng. Aku senang bisa bersantai. Aku berjalan ke meja prasmanan di sudut dan melahap sepiring lobster Australia. Lumayan, lobster ini cukup segar. Lagi pula, Liu Ruyan yang bayar. Tidak makan, rugi. Sebentar lagi ada pertunjukan Qin Shou, pas untuk teman makan. Mendengar suara hati itu, sudut bibir Liu Ruyan bergerak sedikit, hampir tidak terlihat. Tak lama kemudian, jamuan makan malam memasuki acara utama. Qin Shou naik ke panggung sebagai tamu undangan khusus. Dia memegang mikrofon dan memberikan pidato tentang cinta dan pengabdian dengan tulus. Itu menyentuh hati banyak wanita bangsawan yang hadir. Demi anak-anak yang lucu itu, tatapan Qin Shou penuh kasih sayang ke arah Liu Ruyan. Saya memutuskan, atas nama orang yang saya cintai, Nona Liu Ruyan, untuk menyumbang ke panti asuhan malaikat Aisin. 500.000. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh ruangan bertepuk tangan meriah. Tatapan tamu yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Liu Ruyan. Qin Shou juga tersenyum padanya, menunggunya seperti biasa. Menunjukkan ekspresi kagum dan terpesona. Namun, Liu Ruyan hanya berdiri diam.
tanpa sedikit pun riak di wajahnya. Saat tepuk tangan mereda, dia mengambil mikrofon di sampingnya. Suara dinginnya menyebar ke seluruh aula melalui pengeras suara. Tuan King benar-benar orang yang sangat munafik. Senyum di wajah King Shou menjadi lebih lembut, tetapi kata-kata Liu Ruyan berikutnya seperti seembar air es. Menyiram dari atas kepalanya. Tapi saya kebetulan baru saja mendengar sesuatu. Tuan King berjanji tahun lalu untuk menyumbang ke 300.000 dana ke sekolah dasar Hope. Tampaknya hingga hari ini, rekening sekolah belum menerima sepeser pun. Saya tidak tahu apakah ada masalah dengan sistem ban, menunda selama setahun dan belum tiba. Seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tatapan semua orang beralih dari tubuh Liu Ruyan. Serentak beralih ke panggung. Senyum di wajah King Shou benar-benar membeku. Warna merah memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi pucat pasi. Sandiwara makan malam amal. Berakhir dengan mundurnya King Shou yang memalukan. Paman Yu bergegas masuk ke villa keluarga Liu dengan ganas keesokan paginya. Ibu Liu Ruyan, Zhao Lihua, dan saudara laki-laki, Liu Chen, memblokir ruang tamu dengan marah. Liu Ruyan, apakah kamu sudah gila? Wajah Zhao Lihua yang terawat baik dipenuhi amarah. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan kemarin? Demi seorang sampah, kamu mempermalukan King Shou di depan umum. Keluarga Liu kita telah kehilangan muka karena kamu. Liu Chen bahkan langsung menunjuk ke Lin Feng, yang tidak peduli di sudut sofa, dan memarahi. Itu semua karena pria yang hidup dari wanita ini. Ruyan, kamu harus segera menceraikannya. Pergi dan lakukan pemerasan moral pada kerabat. Masih ada ruang untuk pemulihan. Aku bahkan tidak mau mengangkat kelopak mataku. Sendirian melihat ponsel, hatiku sudah mendidih. Datang, datang. Drama klasik keluarga kaya lagi. Kecuali aku, semua orang bodoh dan manis. Benar, benar, benar. Ini semua salahku, si sampah ini. Cepat marahi aku. Semakin keras kau memarahi, semakin baik. Sebaiknya sekarang paksa Liu Ruyan untuk mengusirku. Perjalananku ke Dali bisa dipercepat. Penampilanku yang seperti babi mati tidak takut air mendidih benar-benar membuat marah Liu Chen. Lin Feng. Kau parasit ini, keluarga Liu kami memeliharamu selama 3 tahun dengan sia-sia. Masih punya muka untuk berada di sini? Cukup. Sebuah teguran ringan membuat seluruh ruang tamu menjadi sunyi senyap. Liu Ruyan berdiri dan menatap dingin ibu dan kakaknya. Ada tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Lin Feng adalah suamiku. Bukan giliran kalian untuk menunjuk dan memerintah di sini. Zhao Lihua dan Liu Chen tertegun. Seolah-olah baru pertama kali mengenal putri mereka. Adapun binatang buas, suara Liu Ruyan tidak keras. Namun, setiap kata jelas. Dia orang seperti apa? Aku tahu betul. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun dari kalian yang diizinkan untuk menyebutnya lagi. Setelah berbicara, dia langsung mengusir mereka. Jika kalian datang untuk membujukku demi dia, kalian bisa pergi sekarang. Akhirnya aku mengangkat kepala dari layar ponselku. Wajahku penuh kebingungan. Apakah naskahnya salah? Wanita ini benar-benar membelaku? Apakah matahari terbit dari barat? Obat apa yang dia jual di labunya? Stabilkan aku dulu. Lalu pikirkan cara yang lebih kejam untuk membuatku berselingkuh secara mental. Racun wanita memang paling mematikan. Zhao Lihua dan Liu Chen tersedak sehingga tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Akhirnya, mereka hanya bisa membanting pintu dan pergi. Di ruang tamu yang luas, hanya tersisa aku dan Liu Ruyan. Suasana. Untuk sesaat, agak halus. Pembelaan Liu Ruyan bukanlah taktik sementara. Bisikan hati yang aneh itu. Ketika hinaan Liu Chen mengarah padaku, beberapa adegan yang sengaja dia lupakan tanpa sadar membanjiri benaknya. Suatu kali dia sakit perut dan tidak bisa tidur sepanjang malam karena sakitnya. Keesokan paginya, ada semangkuk bubur millet hangat di atas meja. Ketika aku membawakannya, dia hanya berkata dengan dingin. Aku tidak makan. Dia pernah dengan santai menyebutkan di sebuah majalah bahwa dia menyukai gaya pelukis minoritas tertentu. Kemudian, dia menemukan 2 tiket pameran lukisan pelukis itu di sudut ruang kerja. Tanggal itu adalah hari ulang tahunnya, dan hari itu dia sedang berlibur di luar negeri bersama King Shou. Juga, pada hari-hari ketika dia merasa tidak nyaman setiap bulan, sepoci air gula merah dan botol air hangat akan muncul diam-diam di samping tempat tidurnya. Dia selalu berpikir itu disiapkan oleh pengasuh, dan tidak pernah memperhatikannya. Dia menganggap detail ini sebagai hal yang biasa. Bahkan detail yang dia cemooh saat ini seperti jarum-jarum halus yang menusuk hatinya. Ternyata, dialah orang yang disayangi tetapi merasa berhak. Malam harinya, aku pulang dan mencium bau gosong yang menyengat. Aku masuk ke ruang makan dan langsung terpana. Liu Ruyan mengenakan pakaian rumah. Dia dengan sedikit gugup meletakkan sepiring benda hitam di depanku. Ini buatanku. Cobalah. Aku melihat benda di piring yang hampir menjadi arang dan tidak bisa dikenali bentuk aslinya. Aku terdiam lama. Ya Tuhan, apakah ini fosil yang baru digali dari situs gunung berapi? Benda ini adalah steak, aku percaya jika dia bilang dia kontraktor.
Apakah dia ingin meracuniku agar bisa mewarisi hutang di Huabeiku? Tidak mungkin. Qin Shou sudah gagal. Dia tidak punya alasan untuk membunuhku. Mungkinkah dia ingin membuatku keracunan makanan? Kemudian, dengan dalih merawatku, menunda perceraian. Sungguh trik yang kejam. Cukup kejam. Aku merasa seperti 1000 kuda berlari di dalam hatiku, tetapi wajahku tenang. Di bawah tatapan Liu Ruyan yang penuh harap dan cemas, aku mengambil pisau dan garpu dan menggunakan seluruh kekuatanku untuk memotong sepotong kecil dari fosil itu. Dengan susah payah memasukkannya ke dalam mulutku. Teksturnya keras dan rasanya sulit dijelaskan. Aku mengunyahnya tanpa mengubah ekspresi wajahku, lalu menelannya. Lumayan. Melihatku memakannya, secercah cahaya melintas di mata Liu Ruyan. Tercampur dengan rasa bersalah dan sedikit kegembiraan yang bahkan tidak dia sadari. Aku dibingungkan oleh serangkaian tindakannya. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur besar selebar 2 meter. Tetapi tubuhku menempel erat di tepi tempat tidur, berharap bisa berada 800 meter jauhnya dari Liu Ruyan di tengah. Wanita ini pasti punya masalah. Pasti. Siang hari membelaku. Malam hari mencoba meracuniku. Kondisi mental ini terlalu tidak stabil. Mungkinkah dia dirasuki sesuatu yang tidak bersih? Cincang saja dia. Ya, pasti begitu. Kalau tidak, tidak mungkin dijelaskan. Feng Shui villa ini pasti bermasalah, energi Yin terlalu kuat. Tidak bisa. Besok harus menyempatkan diri pergi ke kuil Longquan untuk meminta jimat keselamatan. Atau setidaknya dapatkan sedikit darah anjing hitam untuk ditaburkan. Saat aku melamun, Liu Ruyan di sampingku tiba-tiba berbalik. Sebuah lengan tanpa sadar melingkar ke arahku. Tubuhku menegang, seperti tersengat listrik. Hampir saja aku melompat dari tempat tidur. Dalam kegelapan, aku bahkan bisa mendengar detak jantungku yang keras. Saat itu, aku mendengar Liu Ruyan mengeluarkan gumaman yang sangat pelan, dengan sedikit kelembutan dalam mimpinya. Lin Feng. Sebuah panggilan telepon mendesak menghancurkan suasana yang baru saja mereda di villa itu. Kakek Liu, jangkar grup Liu, tiba-tiba terkena infark miokard dan dirawat di rumah sakit. Wajah Liu Ruyan pucat pasi, meraih kunci mobil dan bergegas keluar. Aku duduk di sofa tanpa bergerak, hanya saja sedikit emosi kompleks yang sulit dideteksi melintas di mataku. Yang seharusnya datang. Tetap datang. Rumah sakit pusat kota, di luar kamar VIP. Suasana tegang hingga bisa meneteskan air. Ibu Liu Ruyan, Zhao Lihua, sedang menyeka air mata. Kakak laki-laki Liu Chen mengenakan setelan jas yang pas, dengan ekspresi penuh perhatian menghibur mereka, menuangkan teh dan air. Menghubungi dokter, menunjukkan perhatian yang lebih besar daripada putra kandung keluarga Liu. Ruyan, jangan khawatir. Aku sudah menghubungi Direktur Wang, dia adalah ahlinya di bidang ini. Kakek pasti akan baik-baik saja. Liu Chen menyambutnya dengan suara lembut. Matanya penuh dengan keyakinan. Liu Chen melihatku mengikuti di belakang dan langsung merasa marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Kami tidak membutuhkan sampah sepertimu di sini. Aku malas memperhatikannya. Aku mencari kursi di sudut dan duduk, mengeluarkan ponselku, terlihat seperti sedang bermain game. Hehe, terus berakting. Anjing bernama King Shou ini akan sia-sia jika dia tidak mendapatkan Oscar. Di kehidupan sebelumnya, Direktur Wang inilah yang merekomendasikan apa yang disebut obat dari luar negeri, yang menyebabkan kondisi kakek memburuk dengan cepat dan akhirnya meninggal dunia. Sebuah malapraktik medis yang sempurna, tidak ada yang bisa menemukan masalahnya. Setelah itu, Liu Chen dengan pura-pura membantu mengurus pemakaman, selangkah demi selangkah menggerogoti aset keluarga Liu. Perhitungan yang bagus. Ketika Liu Chen hendak menyuruhku untuk tidak membuat kekacauan di sini, rentetan komentar di benaknya membuatnya membeku. Darahnya terasa dingin. Dia tiba-tiba menatap King Shou. Dia sedang berbicara pelan dengan seorang dokter yang mengenakan jas putih di ujung koridor. Wajahnya masih menampilkan ekspresi welas asih, tetapi di mata Liu Ruyan, wajah tampan itu sekarang memancarkan suasana menyeramkan yang tak terlukiskan. Hatinya benar-benar kacau. Di satu sisi ada King Shou, yang dipuji oleh keluarga dan para dokter, yang pernah sangat dia percayai. Pria sempurna. Di sisi lain, ada suaminya yang telah dia benci selama 3 tahun. Seseorang yang perilakunya aneh, tetapi setiap peringatan kelahiran kembalinya terbukti akurat. Siapa yang harus kupercayai? Taruhan dalam perjudian besar ini adalah nyawa kakeknya yang paling dia hormati. Tidak lama kemudian, kepala Wang itu datang dengan membawa sebuah jarum suntik, dengan senyum profesional di wajahnya. Kabar baik. Kami telah mendapatkan 1 dosis obat mujarab yang diimpor dari luar negeri melalui saluran khusus. Selama disuntikan, kondisi Pak Tua akan segera stabil. King Shou segera menimpali, bagus sekali. Kepala Wang, Anda telah bekerja keras. Uang bukan masalah, selama bisa menyelamatkan kakek. Zhao Lihua dan Liu Chenwen sangat gembira, berulang kali meminta maaf dan mendesak dokter untuk segera memberikan obatnya. Asisten, sebuah hardikan yang jelas, mengungkap konspirasi. Liu Ruyan bergegas ke depan tempat tidur rumah sakit,
merentangkan tangannya, dan melindungi kakeknya dengan erat. Matanya menatap tajam ke arah kepala Wang. Seluruh koridor menjadi sunyi senyap. Ruyan. Kamu gila? Qin Shou adalah orang pertama yang bereaksi, wajahnya dipenuhi dengan kebingungan dan kesedihan. Ini untuk menyelamatkan nyawa kakek. Apakah kamu diberi obat bius oleh Lin Feng? Si sampah itu? Liu Chen sangat marah sehingga dia melompat dan menyuruhnya untuk segera menyingkir. Bisakah kamu bertanggung jawab jika kamu menunda perawatan? Untuk sesaat, semua tuduhan menghujani Liu Ruyan seperti anak panah. Wajahnya pucat, tubuhnya sedikit gemetar, tetapi dia tidak mundur sedikit pun. Dia hanya berbalik dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melihat ke arah sudut. Pria yang selalu menjauhkan diri. Aku akhirnya meletakkan ponselku dan berdiri. Aku tidak melihat siapapun, hanya dengan tenang berkata kepada Dr. Wang. Dr. Wang, obat yang disebut mujarab ini, Proyer. Instruksi manual dengan jelas menyatakan bahwa obat ini tidak boleh digunakan untuk pasien dengan aritmia berat, karena dapat menyebabkan gagal jantung akut. Kalau aku tidak salah ingat, dalam catatan medis kakek, bagian aritmia sudah sangat merah, kan? Wajah Direktur Wang langsung berubah pucat. Aku tidak memberinya kesempatan untuk membela diri, dan melanjutkan, aku baru saja mengirimkan catatan medis kakek. Dan komposisi obat ini secara anonim kepada Profesor Philip, seorang ahli penyakit kardiovaskular internasional. Dia baru saja membalas email setengah menit yang lalu, mengatakan bahwa jika obat ini digunakan, pasien tidak akan bertahan malam ini. Aku menggoyangkan layar ponselku, yang berisi email berbahasa Inggris lengkap, dengan bagian kesimpulan yang sengaja aku perbesar. Oh iya, seolah teringat sesuatu, aku menatap Qin Shou, yang wajahnya sudah sepucat mayat. Sudut bibirku tertarik membentuk seringai mengejek. Aku juga menemukan bahwa satu-satunya distributor domestik obat ini sepertinya adalah perusahaan cangkang yang baru didaftarkan oleh sepupumu, sungguh kebetulan. HMPH, kebenaran terungkap, konspirasi Qin Shou dan Dr. Wang. Kuhancurkan di depan umum dengan cara yang paling sederhana dan kasar, Liu Chen dan Zhao Lihua tercengang. Melihat Qin Shou, lalu melihatku, otak mereka benar-benar hang. Liu Ruyan menatap wajahku dari samping dengan linglung, di tengah keraguan dan caci maki semua orang. Aku, seperti gunung, berdiri di depannya dan di depan kakek, benteng pertahanan yang telah dibangunnya selama 3 tahun di dalam hatinya. Pada saat ini, runtuh dengan dahsyat, hancur berkeping-keping. Setelah melakukan semua ini, aku merasa seperti telah menyelesaikan hal kecil yang tidak penting. Aku menguap, dan kembali duduk di kursi di sudut. Selesai. Kerja selesai. Sial, menunda waktu tidurku. Kapan semua ini akan berakhir? Daliku, kehidupan santaiku. Mendengar suara hati yang masih tidak karuan ini, mata Liu Ruyan, entah kenapa, memerah. Setelah badai di rumah sakit, suasana di villa keluarga Liu menjadi aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zhao Lihua dan Liu Chen ditampar keras oleh kenyataan, dan tidak berani lagi menyebut nama Qin Shou sepatah kata pun. Tatapan mereka padaku juga berubah dari jijik menjadi ketakutan dan kerumitan. Mereka bersembunyi di kamar mereka sepanjang hari. Tidak berani keluar untuk membuat masalah. Malam itu, aku baru saja selesai mandi. Sambil merencanakan besok mau makan enak di restoran mana, Liu Ruyan malah menghampiriku dengan secangkir air hangat. Dia mengenakan pakaian rumah yang sederhana, melepaskan semua sikap dingin dan defensifnya sehari-hari, hanya berdiri diam. Lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, menghadapku. Dengan sungguh-sungguh membungkuk, kata, maaf, itu. Dia mengatakannya dengan jelas dan kuat, membawa penyesalan yang sudah lama tertekan. 3 tahun terakhir. Salahku. Tanganku yang memegang handuk untuk mengeringkan rambut, berhenti di udara. Seluruh diriku tercengang, minta maaf, membungkuk 90 derajat. Ini seperti matahari terbit dari barat, atau wanita ini telah menemukan hal baru lagi, basa-basi dulu baru menyerang, ya? Menggunakan peluru permen untuk mengikis semangat revolusionerku, lalu mengikatku erat-erat di kapal reot keluarga Liu ini, dan menjadikanku algojo gratis seumur hidupnya? Enak saja. Liu Ruyan tidak mengangkat kepalanya, dia mendengarkan keluhan gila dari dalam hatiku. Rasa pahit muncul di hatinya, tetapi juga semakin memperkuat tekadnya. Dia menegakkan tubuh, menatapku dengan tatapan membara, matanya menunjukkan kejernihan dan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Shou dan Direktur Wang sudah dibawa polisi untuk diselidiki. Tapi masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Qin Shou telah menempatkan lebih dari 1 orang di grup Liu, kerja keras kakek. Fondasi keluarga Liu, sekarang dalam bahaya. Dia berhenti sejenak. Suaranya bahkan mengandung sedikit permohonan. Lin Feng, tolong. Bantu aku. Aku terdiam, aku menatap Liu Ruyan di depanku. Harus kuakui, wanita ini setelah tidak lagi dibutakan cinta, memang memiliki sedikit aura pewaris keluarga Liu. Membantunya? Kalau begitu, bukankah aku harus terlibat lagi dalam perebutan kekuasaan keluarga kaya yang berantakan ini? Sial. Menyebalkan sekali. Pertempuran batin hanya berlangsung beberapa detik, aku melemparkan handuk ke sofa.
Mengangkat mata, ekspresiku menunjukkan kesungguhan yang belum pernah dilihat Liu Ruyan. Boleh. Mata Liu Ruyan langsung berbinar. Tapi, aku punya syarat. Suaraku tenang tanpa riak. Setelah masalah ini selesai, kita harus bercerai. Harta keluarga Liu, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Cahaya di mata Liu Ruyan langsung meredup, jantungnya terasa seperti diremas kuat oleh sebuah tangan, mengirimkan rasa sakit yang menusuk. Seharusnya dia sudah memikirkannya, tapi mendengar langsung, tetap saja sangat menyakitkan. Dia menundukkan matanya, menyembunyikan semua emosi, dan mengangguk pelan. Baik, keesokan harinya, ruang kerja keluarga Liu menjadi ruang komando operasi sementara. Aku merosot di sofa, menyilangkan kaki, dan dengan santai melihat-lihat ponselku. Terlihat lebih santai daripada di rumah sendiri, sementara Liu Ruyan duduk di belakang meja kerja, dengan setumpuk laporan keuangan terhampar di depannya. Ekspresinya fokus, bisnis inti bajingan bernama King Shou, teknologi Yaoxing. Baru-baru ini terlibat dalam proyek VR, menarik investasi kemana-mana, dengan janji-janji bombastis. Sebenarnya itu hanya cangkang kosong, teknologi intinya semua dibeli, sisa-sisa usang dari luar negeri. Semua bergantung pada mulutnya, dan persona yang dibangun untuk menipu uang investor. Ujung pena Liu Ruyan membuat lingkaran tebal pada kata-kata teknologi Yaoxing. Pertama, cari beberapa perusahaan investasi terpercaya. Berpura-pura menjadi modal panas dari luar negeri, dan tunjukkan minat yang besar pada proyeknya. Naikkan harganya, gantungkan seleranya, tunggu sampai dia menggelapkan dana publik. Menambahkan leverage penuh, dan mempertaruhkan seluruh kekayaannya, lalu gabungkan dengan perusahaan-perusahaan yang pernah ditipunya sebelumnya, dan singkirkan semua sumber dayanya pada saat itu. Tidak perlu kita bertindak, bank dan kreditur akan mencabik-cabiknya menjadi berkeping-keping. Aku sudah menulis naskahnya di dalam hati. Bahkan membayangkan adegan King Shou menangis terseduh-seduh setelah bangkrut, sudut mulutku tanpa sadar membentuk senyum puas. Liu Ruyan mendengarkan rencanaku yang rinci dan berbahaya, mengangkat telepon, dan langsung menelepon asistennya. Beritahu Wang Zong dari Tiansheng Capital, katakan bahwa aku memiliki dana dari luar negeri. Sangat tertarik dengan proyek VR teknologi Yaoxing, dan ingin berdiskusi dengannya. Suaranya tenang dan tegas. Setiap perintah secara akurat mengenai isi hatiku. Gerakanku memainkan ponsel berhenti. Aku mengangkat mata dan menatapnya, kilatan keheranan melintas di mataku. Beberapa hari berikutnya, terbentuk semacam kesepakatan diam-diam yang aneh di antara keduanya, satu-satunya adalah penampilan malas dan tidak berguna itu. Setiap hari di ruang kerja menggunakan keluaran batin yang gila. Sementara Liu Ruyan seperti seorang pelaksana yang paling efisien, menerapkan setiap ide di benakku ke dalam tata letak di dunia nyata tanpa kesalahan. King Shou benar-benar terpancing. Dia mengira telah memahami psikologi bersalah Liu Ruyan, dan dibutakan oleh ilusi modal panas dari luar negeri. Selangkah demi selangkah memasuki jebakan yang dirancang dengan cermat oleh keduanya. Larut malam ini, hanya suara ketikan keyboard yang tersisa di ruang kerja. Aku menatap data yang terus melonjak di layar komputer, alisnya berkerut sedikit. Sial. Hidupnya lebih panjang dari yang kukira. Ternyata masih ada dana darurat. Dari mana dia mendapatkannya? Ini sedikit merepotkan. Aku sedang kesal. Liu Ruyan di sampingku bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata, aku sudah memeriksanya. 3 hari yang lalu, dia menggadaikan properti atas nama ibunya. Dia mengambil pinjaman jangka pendek sebesar 50 juta dari rentenir. Kontraknya ada di sini, katanya. Dia mendorong sebuah dokumen ke hadapanku. Aku benar-benar membeku. Aku perlahan menoleh. Melihat profil Liu Ruyan yang fokus, badai dahsyat terjadi di hatiku. Bagaimana dia tahu? Aku jelas tidak mengatakan apa-apa. Kebetulan, aku tidak menunjukkan apapun. Aku diam-diam berpikir dalam hati, aku sudah begadang selama beberapa hari. Leherku kaku. Aku benar-benar ingin seseorang memijatnya. Detik berikutnya, Liu Ruyan menghentikan pekerjaannya. Dia berdiri dan berjalan ke belakangku dengan sangat alami, meletakkan kedua tangannya di bahuku. Dia memijat dengan kekuatan yang tepat, dengan tepat meredakan sakit leherku. Seluruh tubuhku seperti ditusuk jarum, aku tidak berani bergerak. Sial. 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 Lonceng peringatan berbunyi di dalam diriku. Sebuah ide yang absurd dan mengerikan muncul di luar kendali. Untuk memverifikasi ide ini, aku menarik napas dalam-dalam dan berteriak sekuat tenaga dalam hati, aku sangat haus. Aku ingin minum Coca-Cola dingin, yang pakai es batu. Gerakan memijat Liu Ruyan berhenti sejenak. Kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik keluar dari ruang kerja. 1 menit kemudian, dia kembali, memegang gelas di tangannya. Gelas itu penuh dengan es batu. Coca-Cola keemasan berkilauan di bawah cahaya, mengeluarkan gelembung-gelembung kecil. SRRTT, gelas itu dengan lembut diletakkan di atas meja di samping tanganku, mengeluarkan suara renyah. Aku menatap tajam ke arah Coca-Cola itu, merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakiku hingga ke ubun-ubun. Jamuan makan malam tahunan grup Liu.
Lampu-lampu bersinar terang dan para tamu berkumpul. Ini adalah pertama kalinya keluarga Liu menunjukkan kekuatan dan stabilitasnya kepada dunia luar setelah mengalami pergantian kepemimpinan. Acara jamuan makan berjalan setengah jalan ketika kemunculan seorang tamu tak diundang membuat seluruh ruangan terdiam seketika. Binatang buas, mengenakan setelan jas yang rapi, tetapi wajahnya pucat dan gila. Di belakangnya ada dua pengacara yang langsung menuju ke podium. Semuanya. Qin Shou merebut mikrofon, suaranya rendah dan tegas. Aku datang hari ini untuk mengungkap wajah asli seseorang. Tatapan penuh kebenciannya tertuju pada Liu Ruyan. Liu Ruyan, demi merebut kekuasaan, kau tidak ragu berkolusi dengan orang luar. Memalsukan bukti, menjebakku, bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati kakek. Kau sama sekali tidak pantas menjadi pewaris keluarga Liu. Para hadirin gempar. Di sudut, aku yang sedang memegang piring dan meneliti kue mana yang lebih enak, hampir saja menyemburkan makanan. Pesta perpisahan terakhir. Ini bersiap memeluk bom dan mati bersama. Cepat, keluarkan PPTMU dan biarkan aku melihat seberapa hebat kemampuanmu mengedit gambar. Jangan mengecewakanku, sobat. Qin Shou memang tidak mengecewakanku. Pengacara di belakangnya segera memproyeksikan sebuah dokumen ke layar besar. Di dalamnya tertera berbagai bukti yang disebut-sebut, menuduh Liu Ruyan menggelapkan dana publik. Diam-diam memindahkan aset. Wajah Liu Chen dan Zhao Lihua memucat. Meskipun mereka sudah takut padaku. Namun kepercayaan mereka pada Qin Shou belum sepenuhnya hilang. Saat melihat semua ini, hati mereka mulai ragu lagi. Namun, Liu Ruyan hanya diam melihat, tanpa sedikit pun kepanikan di wajahnya. Dia menunggu Qin Shou menyelesaikan penampilan yang penuh emosi. Baru kemudian dia perlahan naik ke panggung dan mengambil mikrofon dari tangannya. Tuan Qin, semua yang kau katakan, aku sudah mendengarnya. Suaranya dingin, terdengar melalui pengeras suara ke seluruh aula perjamuan. Tapi, aku juga punya sesuatu di sini yang ingin kutunjukkan kepada semua orang. Dia mengangkat tangan dan menjentikan jari. Dokumen di layar besar langsung berganti. Sebuah video jernih mulai diputar. Di layar, terlihat koridor rumah sakit. Qin Shou sedang memberikan amplop tebal kepada direktur ruang. Sambil berkata, setelah berhasil, villa di luar negeri itu menjadi milikmu. Adegan beralih ke kantor Qin Shou. Dia sedang berunding dengan beberapa orang kepercayaannya. Bagaimana cara menjual saham grup Liu secara besar-besaran? Bagaimana cara menempatkan orang-orangnya? Rekaman, catatan transfer, tangkapan layar email, rekening koran bank. Bukti sekali klik, bukti tak terbantahkan, tidak dapat disangkal. Seluruh tempat acara sunyi senyap seperti kematian, semua orang seperti dicekik. Menatap layar dengan ngeri, menampilkan wajah asli pria yang lemah lembut itu. Tidak, bukan, itu palsu. Semua itu dipalsukan olehnya. Qin Shou benar-benar runtuh dan meraung dengan tidak jelas. Aktingnya terlalu buruk, dasar-dasar dialognya tidak bagus, sarankan untuk kembali berlatih. Aku menarik kesimpulan dalam hati, dan dengan santai mengambil sepotong tiramisu lagi. Satpam sudah bergegas mendekat. Di bawah kejaran lampu kilat yang tak terhitung jumlahnya, Qin Shou yang lemas seperti lumpur diseret keluar. Sebuah lelucon. Akhirnya berakhir. Teras setelah makan malam, angin malam bertiup sejuk. Berencana untuk mengambil bukti besok, lalu memesan tiket paling awal ke Dali, Lin Feng. Liu Ruyan tiba-tiba berbicara, suaranya sangat pelan. Minuman kola itu. Dia berbalik, sepasang mata yang jernih di tengah malam. Menatapku dengan saksama. Apakah itu yang kau inginkan di dalam hatimu? Benar kan? Ekspresi senyum palsuku di wajahku langsung membeku. Di benakku. Suara berdengung, seolah ada sesuatu yang meledak. Semua detail yang sebelumnya tidak terpikirkan, pada saat ini, semuanya terhubung menjadi garis yang jelas. Dia tanpa alasan membelaku, steriaknya yang lebih keras dari ruang latihan saat aku tiba-tiba datang. Dia dengan tepat bekerja sama di ruang kerja. Ternyata dia tidak tuli, juga tidak bodoh. Melainkan bodoh. Hanya kata itu yang tersisa di hatiku, melihat ekspresiku yang membatu. Mata Liu Ruyan langsung memerah, keluhan, rasa bersalah, dan ketakutan yang telah lama terpendam. Pada saat ini, bendungan itu jebol. Mulai dari gala amal itu, aku tidak tahu mengapa. Aku bisa mendengar apa yang kau katakan di dalam hatimu. Suaranya serak karena tangisan, namun sangat jelas. Aku mendengar kau memaki aku bodoh, memaki aku tolol, memaki seluruh keluargaku bodoh dan manis. Aku juga mendengar kau mengingatkanku bahwa ada masalah dengan Qin Shou, mendengar kau menyuruhku berhati-hati dengan kepala wang itu, mendengar kau di ruang kerja. Selangkah demi selangkah mengajariku apa yang harus kulakukan. Maaf, air mata Liu Ruyan berjatuhan. Dia maju selangkah, meraih lengan bajuku, seolah meraih jerami terakhir. Dulu aku benar-benar bodoh, menganggap kebaikanmu seperti udara, mengabaikan semua pengorbananmu. Maaf, aku menunduk, menatap tangannya yang menggenggam lengan bajuku. Otakku kacau balau. Lelucon macam apa ini?
Otakku akhirnya berhasil mengalahkan si penjahat. Skenarionya sudah mencapai akhir, hanya untuk bercerai dan bersantai. Sekarang dia berakting denganku? Ketulusan yang terlambat. Ternyata dia selalu tahu. Dia hanya mendengarkan aku memarahinya. Kemudian diam-diam mengikuti apa yang kupikirkan untuk menebus, untuk menyelamatkan. Untuk melindungi keluarga ini. Liu Ruyan melihatku lama terdiam, hatinya perlahan tenggelam. Tangannya yang menggenggam lengan bajuku perlahan mengencang. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Dia mengangkat kepalanya, wajahnya penuh air mata, dengan sedikit permohonan yang rendah hati. Jangan pergi, oke? Jantungku. Seolah diremas kuat oleh sebuah tangan. Aku ingin mengatakan, tidak. Ingin mengatakan, harus bercerai. Ingin segera berbalik dan pergi. Tapi melihat wajah di depanku yang menangis terseduh-seduh, penolakan dingin itu. Seolah ada sesuatu yang menyumbat tenggorokanku, tidak bisa diucapkan sama sekali. Sial. Menjengkelkan. Kebenaran malam di rooftop terungkap, seperti sebuah kunci. Membuka pintu yang sudah lama tertutup antara aku dan Liu Ruyan. Tapi pintunya terbuka. Kamar itu masih berantakan. Situasi ofensif dan defensif benar-benar terbalik. Liu Ruyan memulai bidang yang belum pernah dia masuki dalam hidupnya. Mengejar seorang pria. Terlebih lagi, seorang pria yang bisa dengan jelas mendengar semua pikirannya yang canggung. Hari ini, aku sedang berbaring di sofa, memikirkan apakah makan siang nanti mencoba udang karangmala atau ikan sauerkraut. Liu Ruyan membawa nampan makanan yang indah, dengan hati-hati berjalan mendekat. Di nampan itu, ada sepotong steak yang mengeluarkan aroma gosong yang kuat, tepinya hitam seperti arang. Tetapi di tengahnya samar-samar terlihat warna merah darah. Wajah Liu Ruyan menunjukkan sedikit harapan dan ketegangan, seperti seorang siswa sekolah dasar yang menunggu guru memberi nilai. Kelopak mataku berkedut, ini apa? Fosil purba? Meskipun Qin Shou sudah masuk, hasil penelitian senjata biologisnya diwarisi olehmu. 7/4 gosong, 3/4 mentah. Memakannya malam ini, aku bisa melihat terlalu sulit. Sudahlah, demi usahanya yang keras, mati ya mati saja. Tanpa ekspresi, aku mengambil pisau dan garpu, memotong sepotong kecil arang hitam, dan memasukkannya ke mulutku. Gerakan mengunyah seperti menelan bilah pisau. Liu Ruyan menatapku dan bertanya pelan. Bagaimana? Aku menelannya dengan susah payah, tapi mungkinkah? Lumayan. Matang, hanya saja kematangannya terlalu berkarakter. Liu Ruyan mendengar keluhanku dalam hati, wajahnya yang cantik langsung memerah dan pucat, penasaran sekaligus geli. Diam-diam membawa piring kembali ke dapur. Keesokan harinya, steak diganti dengan jus buah dan sayuran sehat. Aku melihat cairan tidak jelas yang berenang di dalam gelas, seolah-olah bergelembung. Apakah ini rumput halaman belakang yang diperas menjadi jus? Aku memejamkan mata dan langsung meneguknya. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hari-hari berikutnya, Liu Ruyan menolak semua jamuan yang tidak perlu. Membatalkan semua rapat yang opsional, dan fokus pada cara menyenangkan Lin Feng. Pada pekerjaan yang hebat dan sulit ini, mulutku tidak berkata, tetapi tubuhku sangat jujur. Bantal pinggang yang dibeli Liu Ruyan ditambahkan ke posisi favoritku di sofa, di meja samping tempat tidur. Air mineral merek yang kusebutkan secara iseng selalu tersedia. Tablet yang kupakai untuk bermain game juga diganti dengan model terbaru dengan spesifikasi tertinggi. Di permukaan, aku masih terlihat malas dan tidak tertarik pada apapun. Namun, hatiku sudah berbunga-bunga. Lumayan. Sikap pelayanan ini layak mendapat 5 bintang. Ingin membuatku memaafkanmu hanya dengan serangan manis ini? Bermimpi saja. Kecuali besok ganti jusnya dengan soda. Liu Ruyan mendengarkan gumamanku dalam hati dan mengejarku dengan lebih semangat. Namun, hari-hari tenang tidak berlangsung lama. Qin Shou masih belum menyerah. Meskipun terkurung, dia tetap menggunakan sumber daya terakhirnya untuk memasang jaring yang jahat. Suatu sore, aku sedang bermain game di rumah, bermain dengan sangat asyik. Jantungku tiba-tiba berkedut. Perasaan tidak aman yang kuat menyerangku tanpa peringatan. Aku menjatuhkan ponselku. Segera menelepon Liu Ruyan, tidak ada jawaban. Menelepon lagi. Sudah mati. Ekspresiku langsung berubah suram. Aku hampir tidak ragu. Bergegas keluar villa dan melaju dengan mobil. Aku ingat, Qin Shou memiliki aset tersembunyi, yaitu pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Dulu aku menggunakan tempat itu untuk melakukan beberapa hal yang tidak pantas. Ketika aku tiba di pabrik, Liu Ruyan diikat di kursi dengan lakban di mulutnya. Di sampingnya berdiri 2 pria garang. Memegang ponsel, sepertinya sedang berbicara dengan Qin Shou. Jangan khawatir. Qin Shou, setelah selesai, aku jamin dia dan si Raja Nasi Lunak ini akan lenyap dari dunia ini bersama-sama. Aku tidak melapor ke polisi. Aku tahu waktu hampir habis. Aku mengambil sebatang besi dan diam-diam masuk dari jendela samping pabrik. Perkelahian kacau. Dengan keganasan, aku menjatuhkan satu orang, tetapi lenganku disayat oleh yang lain.
Darah langsung membasahi lengan bajuku. Liu Ruyan melihat adegan ini, pupil matanya menyusut. Mengeluarkan suara tangisan putus asa. Tepat ketika pisau itu hendak menusukku lagi. Aku menahan sakit yang hebat dan menendang lututnya, merebut pisau. Dengan tangan membalik, aku menusuk punggungnya dengan gagang pisau. Dunia akhirnya menjadi tenang. Aku terengah-engah, berjalan ke Liu Ruyan, dan merobek lakban di mulutnya. Saat mendapatkan kembali kebebasannya, Liu Ruyan tanpa ragu memelukku dan menangis terseduh-seduh. Rumah sakit pusat, kamar VIP yang familiar. Hanya kali ini, akulah yang berbaring di tempat tidur. Mata Liu Ruyan merah dan bengkak, dengan hati-hati menyelipkan selimut untukku. Air mata jatuh lagi tanpa bisa dikendalikan. Mengapa kamu begitu bodoh? Kamu jelas bisa mengabaikanku. Suaranya tercekat. Bukankah kamu selalu ingin pergi? Mengapa kamu kembali untuk menyelamatkanku? Aku menatapnya, luka di lenganku terasa sakit, tetapi hatiku damai. Omong kosong. Jika aku tidak menyelamatkanmu, bagaimana nasib kartu makan jangka panjangku? Aku secara refleks mengeluh dalam hati, tetapi melihat wajah Liu Ruyan yang berlinang air mata, penuh ketakutan dan kasihan. Kata-kata ejekan dan melepaskan tanggung jawab yang telah aku siapkan, tidak bisa kuucapkan sepatah kata pun. Aku menghela napas, mengangkat tanganku yang tidak terluka, dengan gerakan yang agak canggung menyeka. Air mata di wajahnya. Kali ini, kata-kata yang kuucapkan. Dan suara hatiku sepenuhnya sinkron untuk pertama kalinya, karena kamu adalah istriku. Bodoh. Setengah tahun kemudian, aku sembuh dan keluar dari rumah sakit. Surat perjanjian cerai yang disimpan Liu Ruyan sudah lama menghilang entah kemana. Sore hari, keduanya bergandengan tangan, berjalan di tepi sungai yang dipenuhi sisa cahaya keemasan. Aku melihat matahari terbenam di kejauhan, dengan malas menghela napas dalam hati. Rencana rebahan hebatku benar-benar gagal. Minum seorang diri sambil menikmati pemandangan indah. Berubah menjadi berdua. Saat aku merenungkan ini, Liu Ruyan di sampingku tiba-tiba berhenti. Mencubit tanganku, dia mendekat ke telingaku. Napas hangatnya menyapu telingaku. Dengan suara penuh tawa, dia berkata dengan lembut, mulai sekarang, aku akan menemanimu. Cahaya matahari membuat bayangan keduanya menjadi sangat panjang.